Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 30 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Raja segala bangsa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua. Sebab Yesus yang adalah hakim kami akan datang sebagai Raja kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat, saudara-saudara. Renungan kita pada Sabat hari ini, tanggal 30 November tahun 2024 berjudul Raja Segala Bangsa. Ayatnya terdapat dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 3. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Allah merancang agar raja para penderita dalam umat manusia menjadi hakim atas seluruh dunia. Dia yang datang dari istana surgawi untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Dia yang dihina, ditolak, dan ditimpakan segala penghinaan yang dapat dilakukan manusia yang diilhami oleh setan. Dia yang tunduk untuk diadili di hadapan pengadilan duniawi dan yang menderita kematian yang memalukan di kayu salib. Hanya Dia yang akan menjatuhkan hukuman atau ganjaran. Dia yang tunduk pada penderitaan dan kehinaan di kayu salib di sini, dalam perundingan Allah akan menerima ganti rugi yang paling penuh dan naik takhta yang diakui oleh seluruh alam semesta surgawi sebagai Raja segala bangsa. Ia telah melaksanakan pekerjaan keselamatan dan menunjukkan kepada dunia yang tidak jatuh dan keluarga surgawi bahwa pekerjaan yang telah Ia mulai dapat Ia selesaikan. Kristuslah yang memberikan kasih karunia pertobatan kepada manusia. Jasa-jasanya diterima oleh Bapa demi setiap jiwa yang akan membantu menyusun keluarga Allah. Pada hari hukuman dan upah terakhir itu, baik orang kudus maupun orang berdosa akan mengenali Dia yang disalibkan sebagai hakim atas semua yang hidup. Setiap mahkota yang diberikan kepada orang kudus, milik yang maha tinggi akan dianugerahkan oleh tangan Kristus. Tangan-tangan yang dikutuk oleh para imam dan penguasa yang kejam untuk dipaku di kayu salib. Hanya Dia yang dapat memberikan kepada pria dan wanita penghiburan hidup kekal. Sebuah tanda di sorga diberikan kepada orang-orang Majus dari timur yang sedang mencari Kristus. Kepada mereka gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka di bukit-bukit Betlehem, malaikat-malaikat menampakkan diri. Seluruh sorga mengenali kedatangan Kristus. Malaikat-malaikat yang tak terlihat hadir di gedung pengadilan. Ketika Kristus dicambuk dengan tali-tali yang kejam, mereka hampir tidak tahan melihat pemandangan itu. Malaikat-malaikat sorga hadir pada saat kematiannya. Kegelapan yang menutupi bumi pada saat penyalibannya menyembunyikan rombongan agen-agen sorga yang berkuasa. Tetapi bumi berguncang di bawah langkah kerumunan surgawi. Batu-batuan terbelah. Selama 3 jam, bumi diselimuti kegelapan yang tak tertembus. Alam dengan jubahnya yang gelap menyembunyikan penderitaan anak Allah. Dikutip dalam buku The Review and Herald tanggal 22 November tahun 1898. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Perhatikan apa yang Alkitab nyatakan tentang otoritas yang Bapa berikan kepada anaknya. Yohanes 5 ayat 19 dan 20 berkata, "Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Sebelum Bapa berikan otoritas kepada anaknya, terlebih dahulu Bapa ajar dan tunjukkan bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan salah satu pekerjaan yang Bapa lakukan adalah menghakimi. Dan karena Bapa sudah ajar dan tunjukkan kepada anaknya, dalam ayat 22 dan 23 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dan karena yang dihakimi adalah manusia, maka ayat 27 berkata, "Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia." Inilah dasar otoritas Yesus, khususnya dalam menghakimi, yaitu Yesus adalah anak Allah. Bapa sudah ajar anaknya, dan Yesus telah menjadi manusia. Dan tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, tanggal 22 November tahun 1868, paragraf 8. Penambahan super dalam kemanusiaannya terdapat alasan penunjukan Kristus. Allah telah menyerahkan semua penghakiman kepada anak, karena tanpa keraguan ia adalah Allah yang diwujudkan dalam daging. Apakah artinya penambahan super dalam kemanusiaan Yesus? Mari kita kembali ke Yohanes pasal 5 tadi. Dalam ayat 21 dikatakan, "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Jadi, meski Yesus adalah manusia, namun Yesus dapat membangkitkan barang siapa yang dikehendakinya. Karena ayat 26 berkata, "Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri." Inilah dasarnya Yesus dapat membangkitkan barang siapa yang Yesus kehendaki, sebab hidup Bapa ada di dalam anak Allah, karena Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya. Inilah penambahan super tersebut. Inilah mengapa Roh Nubuat berkata, Yesus adalah Allah diwujudkan dalam daging. Dan tidak hanya itu, dasar dari Bapa menyerahkan penghakiman kepada anaknya. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 256, paragraf 2. Yesus ketika berada di bumi adalah tipe manusia yang paling sempurna dan merupakan kegembiraan dan penghiburan orang Kristen bahwa Juru Selamat yang sabar dan penuh kasih ini menjadi Raja dan Hakimnya. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dalam proses penghakiman harus ada hukum sebagai acuannya. Dan hukum adalah salinan karakter Bapa yang Yesus hidupkan dengan sempurna di dunia ini sebagai manusia. Itulah sebabnya Yesuslah yang cocok dan tepat untuk menghakimi kita manusia. Lalu, tidak hanya itu, Yesus sebagai manusia juga menang atas godaan dan tidak jatuh dalam dosa. The Review and Herald tanggal 28 Juli tahun 1874 paragraf 3 menjelaskan, Kristus di padang gurun pencobaan berdiri menggantikan Adam
untuk menanggung ujian yang gagal dia tanggung. Di sini Kristus menang atas nama orang berdosa 4.000 tahun setelah Adam berpaling dari terang rumahnya. Inilah kebenaran sejati tentang Yesus Hakim kita. Dia adalah anak Allah. Bapa telah ajar dia, dan Yesus telah menjadi manusia, mengalami tantangan, godaan, dan penderitaan, tetapi Yesus tidak jatuh dalam dosa. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 351 paragraf 2. Allah merancang agar raja para penderita dalam umat manusia menjadi hakim atas seluruh dunia. Dia yang datang dari istana sorgawi untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Dia yang dihina, ditolak, dan ditimpakan segala penghinaan yang dapat dilakukan manusia yang diilhami oleh setan. Dia yang tunduk untuk diadili di hadapan pengadilan duniawi dan yang menderita kematian yang memalukan di kayu salib. Hanya Dia yang akan menjatuhkan hukuman atau ganjaran. Dia yang tunduk pada penderitaan dan kehinaan di kayu salib ini, dalam perundingan Allah akan menerima ganti rugi yang paling penuh dan naik tahta yang diakui oleh seluruh alam semesta sorgawi sebagai Raja segala bangsa. Ia telah melaksanakan pekerjaan keselamatan dan menunjukkan kepada dunia yang tidak jatuh dan keluarga sorgawi bahwa pekerjaan yang telah Ia mulai dapat Ia selesaikan. Kristuslah yang memberikan kasih karunia pertobatan kepada manusia. Jasa-jasanya diterima oleh Bapa demi setiap jiwa yang akan membantu menyusun keluarga Allah. Adalah rencana Bapa untuk anaknya menjadi hakim. Itulah sebabnya Yesus harus turun ke dunia menjadi manusia, hidup menurut kehendak Bapanya, hidup sempurna, menderita dan mati, kemudian bangkit, agar melalui jasa-jasanya kita dapat diterima oleh Bapa. Dan bila masa penghakiman selesai, Yesus akan turun ke dunia ini sebagai Raja segala bangsa untuk membangkitkan barang siapa yang dikehendakinya, yaitu mereka yang berdasarkan penghakimannya didapati benar. Ini adalah penambahan super. Sang hakim saat menyelesaikan tugasnya menjadi Raja segala bangsa. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab masa penghakimannya sedang berlangsung, dan biarlah kita datang kepada Yesus meminta Roh-Nya agar kita bersatu dengan Sang Hakim, menerima jubah kebenarannya yang adalah karakternya, dan saat Yesus datang sebagai Raja segala bangsa, kita boleh menjadi warga kerajaannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa Engkau ya Bapa telah menyerahkan otoritas kepada anak-Mu, khususnya dalam menghakimi. Sebab anak-Mu memang Kau telah rencanakan menjadi hakim, yaitu dengan cara turun ke dunia ini, menjadi manusia, mengalami kehidupan manusia, tetapi tidak jatuh dalam dosa, menghidupkan kehendak-Mu, hukum-Mu dengan sempurna, sehingga karakternya tidak ada cacat. Dan Dia mengerjakan apa yang Dia mulai dan selesaikan, khususnya jasa-jasanya dalam penebusan manusia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah anak-Mu dalam hidup ini, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, sehingga kami dipersatukan dengan Dia, Sang Hakim, dan menerima jubah kebenarannya. Hari demi hari kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia, dan pada akhirnya saat Dia datang kedua kali, sebagai Raja segala bangsa, kami boleh menjadi warganya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.